Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mutia Amanda dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Meranti. Pada video ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada 4 bahasan pada resensi ini, yaitu identitas, sinopsis, serta penilaian keunggulan dan kelemahan karya. Bagian pertama yaitu identitas buku dengan judul Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, tebal buku 423 halaman, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2009. Bagian kedua sinopsis karya. Novel Negeri Lima Menara yang dikarang oleh Ahmad Fuadi ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata. Bahkan telah difilmkan yang dirilis pada 1 Maret 2012. Tokoh utama di novel ini adalah Alif yang dilahirkan di Minangkabau. Alif adalah seorang anak yang baru saja lulus SMP di Minanjau. Alif membuat kesepakatan dengan sahabatnya Randai untuk sama-sama melanjutkan pendidikan ke SMA di Bandung. Kemudian masuk ke kampus idamannya yaitu ITB. Namun semua impiannya pupus begitu saja ketika ibunya meminta ia melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Perdebatan antara Alif dan ibunya pun terjadi, sehingga Alif memilih untuk mengurung dirinya di kamar dengan mogok makan. Berharap hati orang tuanya luluh sehingga menuruti keinginan Alif masuk ke SMA. Namun semua sia-sia saja. Hingga suatu hari Alif mendapatkan surat dari pamannya yang sedang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir. Surat itu berisi saran kepadanya agar bersekolah di pondok Madani yang terletak di Jawa. Setelah membaca surat tersebut, ia berpikir, jika memang harus melanjutkan ke pondok pesantren, ia akan melanjutkan ke pondok Madani saja, ucapnya. Dan hal itu disetujui oleh orang tuanya meski dengan berat hati. Setibanya di pondok Madani, hati Alif rasanya semakin kacau dan hancur. Tempat yang ia datangi menurutnya benar-benar mirip penjara yang akan menahannya selama beberapa tahun. Hal itu pun menjadikan Alif lebih banyak menyendiri dan larut dalam kesedihan. Namun seiring berjalannya waktu, semua semakin berubah saat kelas pertama dimulai. Ustadz Salman diikuti semua murid lainnya tak henti-hentinya meneriaki mantra yang benar-benar membuat hati Alif luluh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif menemukan teman baru dari berbagai daerah, yaitu Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Baso, yang kemudian mereka berenam kerap dikenal sebagai Sahibul Menara, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pemilik menara. Di bawah menara inilah mereka menghabiskan waktu berhari-hari dengan menghafal, belajar, melancarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang merupakan bahasa wajib di Pondok Madani. Tahun pertama mereka lewati dengan penuh cobaan dan tantangan. Namun mereka mampu melewatinya dengan semangat serta persahabatan yang semakin kental. Hingga suatu hari, Baso keluar dari Pondok Madani karena neneknya yang sudah sakit-sakitan. Ditambah lagi perekonomian yang tidak mendukung. Dengan berat hati mereka melepaskan sahabatnya itu dengan berpelukan satu persatu. Kepergian Baso inilah yang membuat Alif dan Sahibul Menara lainnya merasa terdorong untuk segera keluar dari Pondok Madani dengan cepat dan tentunya hasil yang memuaskan, hingga kemudian sama-sama menjadi orang yang sukses. Di bawah Menara Madani, para Sahibul Menara selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar, yaitu menaklukkan dunia. Dengan ketekunan dan kerja keras mereka, hal itu bisa tercapai. Alif berada di Amerika, Raja di Eropa, Said dan Dul Majid di Indonesia, Atang di Afrika, dan Baso di Asia.
Karena ketekunan mereka, semua cobaan dan rintangan yang tak henti-hentinya menghadang berhasil mereka lalui dengan semangat dan ketekunan mereka. Ditambah lagi satu mantra luar biasa yang selalu membangkitkan semangat mereka, yaitu manjadda wajada. Bagian ketiga, penilaian keunggulan, yaitu menurut saya ceritanya sangat menarik, membuat pembaca seakan-akan terus penasaran dengan kelanjutan ceritanya, sehingga pembaca terbayang-bayang bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Bahasa yang digunakan cukup santun, tambahan bahasa Arab dengan penjelasan arti ini memberikan pembaca wawasan baru. Banyak juga dijumpai kata-kata motivasi yang secara langsung membuat hati pembaca tergerak untuk semakin meningkatkan usaha baik dalam belajar maupun bekerja. Selanjutnya penilaian kelemahan karya, yaitu menurut saya gambaran akhir perjalanan hidup sebagian tokoh-tokohnya kurang jelas, begitu pula dengan nama-nama tokohnya. Sekian resensi novel dari saya. Semoga dengan video ini teman-teman menjadi tertarik untuk membaca novel Negeri Lima Menara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.